Selamat datang. Sering banget ya kita dengar atau mungkin kita sendiri mikir kalau percaya diri itu kayak bakat dari lahir. Ada orang yang emang terlahir pede, ada yang enggak. Tapi, gimana kalau saya bilang percaya diri itu sebenarnya bukan bakat, tapi sebuah keahlian? Betul, sebuah skill. Sesuatu yang bisa kita bangun, kita latih, dan akhirnya kita kuasai. Sama aja kayak belajar main musik atau masak. Yuk, kita bedah bareng-bareng perangkat praktis apa aja yang bisa kita pakai buat membangun fondasi percaya diri yang benar-benar kokoh. Oke, sebelum jauh-jauh kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, biar nggak salah kaprah. Apa sih bedanya orang yang percaya diri sama orang yang sombong? Nah, ini krusial banget. Orang yang beneran percaya diri, dia itu menghormati orang lain. Dia juga santai aja kalau dikritik karena dia tahu nilai dirinya nggak bakal runtuh cuma gara-gara masukan. Beda ceritanya sama orang sombong. Mereka justru sering meremehkan orang lain dan anti banget sama kritik. Kenapa? Karena dibaliknya seringkali mereka merasa insecure. Dan kutipan dari tim Fargo ini, wah pas banget sih. Kesombongan itu ibarat topeng, kamuflase, dipakai buat menutupi rasa nggak aman yang ada di dalam. Jadi ingat ya, percaya diri yang sejati itu tenang. Nggak perlu pamer, nggak perlu merendahkan orang lain buat merasa lebih baik. Dia udah nyaman dengan dirinya sendiri. Terus pertanyaannya sekarang, dari mana sih datangnya rasa nggak pede itu? Nah, seringkali biang keladinya itu datang dari dalam kepala kita sendiri. Ada suara yang terus-terusan ngomentarin kita, yang kita sebut sebagai kritikus batin. Dan suara ini bisa jadi kuat banget. Coba deh, kita cek bareng-bareng. Ada nggak sih dari tanda-tanda ini yang rasanya, kok kayaknya gue banget ya? Karena mengenali gejalanya itu langkah pertama dan terpenting untuk bisa berubah. Coba perhatikan baik-baik. Pernah nggak sih kita cuma fokus sama kekurangan kita aja? Kayak bawa kaca pembesar tapi cuma buat nyari-nyari kesalahan diri sendiri? Atau terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain dan selalu ngerasa mereka lebih baik? Terus pas dipuji malah jadi nggak enak, ngerasa nggak pantas. Atau mungkin jadi takut banget sama kegagalan sampai-sampai mending nggak nyoba sama sekali. Nah, ini semua bisikan dari si kritikus batun tadi. Tanda-tanda harga diri yang rendah yang akhirnya bikin kita mandek di situ-situ aja. Nah, ini poin pentingnya. Perasaan-perasaan tadi itu gak muncul tiba-tiba. Mereka itu dipicu oleh pola pikir negatif yang udah jadi kebiasaan, yang seringkali sebenarnya gak masuk akal. Istilah psikologinya itu distorsi kognitif. Gampangnya gini deh, bayangin kita lagi ngaca, tapi cerminnya itu cermin cembung yang aneh. Gambar yang kita lihat jadi bengkok dan gak sesuai aslinya kan? Nah, begitulah cara distorsi kognitif bekerja di pikiran kita. Tapi, tenang, ada kabar baiknya. Pola pikir negatif ini bukan takdir. Kita bisa banget kok secara sadar menantang dan mengubahnya. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mengambil alih kendali atas pikiran kita sendiri. Ada alat yang ampuh banget buat ini. Namanya restrukturisasi kognitif. Kedengerannya rumit ya, tapi intinya sederhana. Kita belajar mengubah cara kita berpikir supaya kita bisa mengubah cara kita merasa dan bertindak. Ini bukan soal memaksa diri untuk positive thinking buta, tapi lebih ke arah ngajak pikiran kita untuk jadi lebih realistis dan logis. Caranya gimana? Gampang kok, bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, setiap kali si kritikus batin mulai ngoceh, coba deh tangkap pikiran itu. Sadari kehadirannya. Kedua, ajak dia debat. Tanyain ke diri sendiri, tunggu dulu, pikiran ini beneran 100% valid nggak sih? Ada bukti lain nggak yang bisa ngelihat dari sisi berbeda? Dan yang ketiga, setelah itu, ganti deh pikiran negatif tadi dengan pikiran baru yang lebih seimbang dan berdasarkan fakta, bukan cuma berdasarkan ketakutan. Nah, yang keren dari teknik ini adalah, ini sejalan banget sama konsep pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi alih-alih kita melihat kegagalan sebagai vonis mati yang bilang, kamu emang nggak bisa, kita mulai melihatnya sebagai data, sebagai umpan balik. Sebuah kesempatan berharga buat belajar dan jadi lebih baik lagi di kemudian hari. Oke. Mengubah pikiran itu kan kerjaan di dalam kepala kita. Tapi percaya diri itu nggak cuma soal pikiran loh. Dia juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam cara kita berkomunikasi sama orang lain. Salah satu kuncinya adalah komunikasi asertif. Apa itu? Asertif itu jalan tengah yang sehat antara pasif dan agresif. Coba kita lihat contoh di tabel ini. Orang yang pasif, dia kesel tapi diam aja. Yang agresif, langsung nyerang dan nyalahin. Nah, yang asertif beda. Dia menyampaikan faktanya, kita janjian jam 11.30, menyampaikan perasaannya, saya sedikit khawatir, tanpa menghakimi dan langsung fokus ke solusi. Mari kita mulai sekarang. Keren kan? Terus gimana cara melatihnya? Coba deh mulai pakai kalimat yang diawali dengan saya. Misalnya,
saya merasa, atau saya butuh. Ini ampuh banget buat ngungkapin perasaan tanpa terdengar nyalain orang. Selain itu, belajar juga untuk bilang tidak dengan sopan. Ini bukan berarti kita jadi egois ya, tapi ini soal menghargai waktu dan energi kita sendiri. Selain soal komunikasi, kita juga bisa loh secara aktif membangun otot percaya diri kita dengan latihan-latihan simpel di dunia nyata. Hal-hal kecil aja, misalnya coba tanya jam ke orang asing di jalan. Atau beraniin diri buat nanya di rapat atau kelas, tujuannya apa? Untuk mendorong diri kita sedikit aja keluar dari zona nyaman. Setiap langkah kecil yang berhasil ini tuh kayak ngasih bukti ke otak kita, ternyata aku bisa. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, sekarang yuk kita coba rangkum dan rakit semuanya jadi satu paket. Jadi semacam kotak peralatan atau toolkit pribadi yang bisa langsung Anda pakai buat memulai perjalanan ini. Jadi, ini dia rangkumannya. Pertama, latih pikiran Anda setiap hari. Kedua, berkomunikasilah dengan asertif. Ketiga, ambil satu aksi kecil setiap minggu. Keempat, yang nggak kalah penting, berhenti membandingkan panggung orang lain dengan belakang panggung Anda. Fokus sama progres diri sendiri. Dan terakhir, teruslah belajar. Kalau teman-teman mau gali lebih dalam lagi, buku-buku ini bisa jadi teman perjalanan yang luar biasa. Semuanya menawarkan wawasan yang sangat kuat untuk membangun pola pikir, menemukan tujuan, dan membentuk karakter. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk diri Anda sendiri. Jadi, ingat selalu ya, membangun kepercayaan diri itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir yang sekali sampai terus selesai. Ini semua tentang kemajuan, bukan tentang kesempurnaan. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa satu langkah kecil pertama yang akan Anda ambil hari ini juga untuk mulai membangun kepercayaan diri Anda? Nggak perlu yang muluk-muluk. Pilih satu hal yang paling mungkin dilakukan dan mulailah dari sana. Terima kasih sudah menyimak.